Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah sampai dengan hari ini masih berikan kita nikmat-nikmatnya. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga umur panjang, sehingga pada subuh yang sangat mulia ini telah dapat tadi sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita tadi diterima oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersama keluarga dan juga para sahabat yang telah berjuang menyebarkan agama Islam, merubah akhlak kita dari jahiliyah menjadi Islamiyah, sehingga sampai dengan hari ini kita telah menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, beriman, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan ini berjalan begitu cepat. Saking cepatnya subuh kok itulah sampai kepada 26 Ramadan. Artinya tinggal 4 hari lagi. Ya, jadi di sisa-sisa waktu ini, sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik kepada kita. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebetulan sekali kita sekarang sedang berada di penghujung Ramadan ataupun 10 terakhir Ramadan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata Allah, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, di dalamnya itu diturunkan, kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi momen kita ini sekarang momen di mana Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini itu apa? Hudal linnas, kata Allah. Huda, petunjuk, linnas, bagi manusia. Jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk petunjuk, pedoman bagi semua umat manusia, bukan bagi kita saja orang Islam. Kalau khusus untuk kita orang Islam, maka tidak disebutkan linnas di sana. Tidak disebutkan manusia, tapi disebutkan apa? Amanu kah? Ataukah muslimin kah? Tapi yang disebutkan adalah linnas, manusia. Siapapun dia, ya, apakah agamanya Islam, Hindu, Buddha, ya, tapi Al-Quran itu tetap menjadikan sebagai petunjuk bagi orang yang mau mempelajarinya. Makanya kalau kita lihat, ya, kita lihat kejadian-kejadian ketika ada non-muslim, orang yang di luar Islam mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, apa yang terjadi? Dia menemukan kebaikan-kebaikan di dalam Al-Quran.
Dia menemukan bagaimana indahnya Islam, ya, damainya Islam. Jadi bukan seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita non muslim bahwa Islam itu teroris. Tidak. Setelah dipelajari ternyata Islam itu lembut, ya, saling toleransi. Makanya pendeta sekalipun kalau mengkaji Al-Quran, maka Allah berikan petunjuk kepadanya sehingga ia kembali kepada Islam. Mahasiswa, banyak mahasiswa ketika mengkaji Al-Quran non muslim, setelah dia temukan kebenaran, maka Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam kembali. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kita sendiri adalah orang Islam dan kita sendiri adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Jadi kita tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita baca Al-Quran? Sudahkah kita mempelajari Al-Quran? Memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Dan terlebih lagi, apakah kita sudah terapkan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran? Apa yang sudah diberitahukan di dalam Al-Quran, apakah sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini pertanyaan penting sekali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Jangan sampai kita baca Al-Quran hanya sekedar kita baca saja, tapi tidak pernah kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Berulang-ulang kali pun kita baca, kalau tidak kita jadikan sebagai pedoman, maka petunjuk tersebut tak akan sampai kepada kita. Ya, tapi bagaimana juga kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami maknanya, kemudian apa yang diajarkan di dalam Al-Quran kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita akan dapat membedakan yang mana yang hak, yang mana yang benar, kemudian yang mana yang batil, yang mana yang salah, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Baru bisa kita bedakan, sehingga baru kita bisa selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa kita harus baca Al-Quran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang dia. Kapan? Pada hari kiamat. Kalau sekarang di dunia ini kita yang mendatangi Al-Quran, kita yang baca Al-Quran, maka nanti Al-Quran ketika di yaumil qiyamah, di padang pasir yang tandus, yang panas, matahari dekat sekali dengan kepala kita, tak kemana lagi kita minta bantu, maka Al-Quran itu yang datang menjumpai kita, memberikan syafaat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang mau membacanya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Dalam satu hari minimal ada sedikit yang kita baca. Oh, mampu kita hafal lebih baik. Oh, yang terpenting lagi, mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bukan hanya selamat di dunia saja, juga selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momen Ramadan ini, dengan momen diturunkannya Al-Quran ini, jadi tambah semangat lagi kita. Yang pertama untuk baca Al-Quran, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amalan-amalan salih, mengerjakan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurganya bersama para pecinta Al-Quran, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya, terutama kami sendiri dan juga para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.